warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Rosadia. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan makalah dan review paper analisis supply chain pada UMKM batik di Indonesia, serta penerapan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Latar belakang. Pada slide ini saya akan membahas mengenai latar belakang. Supply chain atau rantai pasok pada UMKM batik di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran proses produksi, mulai dari penyediaan bahan baku sampai ke proses distribusi ke konsumen. Namun, pada kenyataannya masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaannya. Nah, hal ini terlihat dari masih kurangnya transparansi dalam proses rantai pasok serta sistem pencatatan yang masih dilakukan secara manual. Selain itu, juga masih terdapat rendahnya integrasi antar pelaku dalam supply chain, sehingga alur distribusi belum berjalan secara optimal di beberapa daerah. Oleh karena itu, perbedaan pengelolaan supply chain di berbagai daerah ini menunjukkan bahwa sistem yang digunakan saat ini masih belum sepenuhnya efisien dan juga belum terstruktur dengan baik. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi digital, blockchain hadir sebagai salah satu solusi yang berpotensi untuk meningkatkan transparansi, keamanan data, dan juga efisiensi dalam pengelolaan supply chain UMKM batik di Indonesia. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana kondisi dan pengelolaan supply chain UMKM batik di Indonesia saat ini. Yang kedua, bagaimana alur rantai pasok UMKM batik mulai dari penyediaan bahan baku sampai dengan distribusi ke konsumen. Yang ketiga, bagaimana perbedaan pengelolaan supply chain UMKM batik di berbagai daerah di Indonesia. Yang terakhir, bagaimana potensi penerapan teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pada supply chain UMKM batik. Tujuan yang pertama untuk menganalisis kondisi supply chain UMKM batik di Indonesia. Yang kedua, untuk mendeskripsikan alur rantai pasok secara menyeluruh mulai dari bahan baku hingga produk sampai ke konsumen. Yang ketiga, untuk membandingkan pengelolaan supply chain di berbagai daerah di Indonesia. Dan yang terakhir, untuk mengkaji penerapan teknologi blockchain dalam supply chain management atau SCM pada UMKM batik. Kondisi pengelolaan supply chain saat ini. Secara umum, kondisi supply chain masih didominasi oleh sistem yang konvensional dan belum terintegrasi secara optimal. Dalam proses produksinya juga masih terdapat beberapa kendala, seperti belum terstandarisasinya proses produksi yang menyebabkan penggunaan bahan baku menjadi kurang efisien, serta tingginya konsumsi air dan meningkatnya limbah produksi. Selain itu, masih terdapat ketergantungan pada bahan bakar konvensional dan juga bahan kimia, sehingga aspek keberlanjutan atau sustainability belum menjadi prioritas utama di sebagian besar UMKM batik. Namun demikian, sudah mulai terdapat upaya penerapan konsep Green Supply Chain Management atau GSCM yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Akan tetapi, implementasinya masih terbatas karena beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya, teknologi, serta rendahnya kesadaran dari pelaku usaha itu sendiri. Alur rantai pasok UMKM batik. Dalam rantai pasok ini terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu mulai dari pemasok, kemudian produsen atau pengrajin, lalu distributor dan terakhir sampai ke konsumen. Jika dilihat dari tahapan utamanya, proses ini dimulai dari pengadaan bahan baku seperti kain, malam, dan pewarna. Lalu dilanjutkan ke proses produksi yang meliputi desain, pembatikan, pewarnaan hingga proses finishing. Kemudian masuk ke tahap distribusi yang dapat dilakukan melalui wholesaler, retailer, ataupun penjualan langsung. Dan tahap terakhir adalah penjualan produk ke konsumen. Nah, dari alur ini dapat dilihat bahwa setiap tahapan memberikan nilai tambah pada produk batik itu sendiri. Namun di sisi lain, proses produksi ini juga menghasilkan limbah sehingga perlu adanya pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, mulai digunakan pendekatan green supply chain
yang fokus pada efisiensi penggunaan sumber daya serta pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan. Perbandingan rantai pasok UMKM batik. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kematangan sistem di setiap daerah. Di daerah Depok, pengelolaan rantai pasok sudah mulai mengarah pada integrasi antara Green Supply Chain Management dan juga manajemen mutu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk serta daya saing. Sementara itu di Tuban, pengelolaan supply chain masih cenderung bersifat konvensional dengan tingkat efisiensi yang masih rendah. Meskipun sudah mulai ada perbaikan melalui penerapan metode manajerial seperti EOQ dan juga GSCM. Lalu di daerah Lasem, UMKM batik menunjukkan perkembangan yang lebih inovatif dengan fokus pada efisiensi sumber daya serta keberlanjutan lingkungan. Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan tersebut dipengaruhi oleh tingkat pemanfaatan teknologi, kemampuan manajemen, serta dukungan dari para pemangku kepentingan di masing-masing daerah. Perbandingan rantai pasok UMKM batik. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kematangan sistem di setiap daerah. Di daerah Depok, pengelolaan rantai pasok sudah mulai mengarah pada integrasi antara Green Supply Chain Management dan juga manajemen mutu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk serta daya saing. Sementara itu di Tuban, pengelolaan supply chain masih cenderung bersifat konvensional dengan tingkat efisiensi yang masih rendah. Meskipun sudah mulai ada perbaikan melalui penerapan metode manajerial seperti EOQ dan juga GSCM. Lalu di daerah Lasem, UMKM batik menunjukkan perkembangan yang lebih inovatif dengan fokus pada efisiensi sumber daya serta keberlanjutan lingkungan. Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan tersebut dipengaruhi oleh tingkat pemanfaatan teknologi, kemampuan manajemen, serta dukungan dari para pemangku kepentingan di masing-masing daerah. Review paper 1. Pada slide ini saya akan membahas mengenai review paper yang pertama dengan judul Value Chain and Stakeholders Analysis of Batik Industry. Penelitian ini berfokus pada analisis rantai nilai serta peran stakeholder dalam industri batik. Permasalahan utama yang ditemukan adalah masih kurangnya koordinasi antar pelaku dalam rantai pasok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis value chain. Di dalamnya, stakeholder yang terlibat meliputi pemasok, pengrajin, dan juga distributor. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah adanya integrasi dan kolaborasi yang lebih baik atau stakeholder dalam rantai pasok. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya kolaborasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas distribusi serta memberikan nilai tambah pada produk batik. Review paper 2. Review paper yang kedua dengan judul Jaringan Sosial Pelaku Usaha Batik di Pamekasan. Penelitian ini berfokus pada peran jaringan sosial dalam usaha batik, terutama dalam mendukung proses distribusi dan keberlangsungan usaha. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung distribusi dan keberlangsungan usaha batik. Permasalahan utama yang ditemukan adalah masih adanya ketergantungan pada jaringan yang terbatas. Maka dari itu, solusi yang ditawarkan adalah dengan memperluas jaringan serta meningkatkan kolaborasi antara pelaku usaha. Selain itu, pemasaran yang dilakukan juga masih banyak berbasis relasi dan word of mouth atau dari mulut ke mulut. Review paper 3. Review paper yang ketiga dengan judul Blockchain Based Certification pada UMKM Batik. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan teknologi blockchain untuk mengatasi permasalahan pemalsuan produk batik. Metode yang digunakan adalah pengembangan sistem dan juga studi kasus. Permasalahan utama yang ditemukan adalah masih maraknya peredaran produk batik palsu di pasaran. Oleh karena itu, blockchain digunakan untuk meningkatkan transparansi serta memastikan keaslian produk batik. Dan solusi yang ditawarkan adalah penggunaan sertifikasi digital berbasis blockchain untuk setiap produk.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem tersebut dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperbaiki traceability atau ketelusuran produk. Kesimpulan review paper. Berdasarkan hasil review terhadap 10 paper, dapat disimpulkan bahwa penerapan supply chain management memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja serta efisiensi UMKM batik. Pendekatan seperti Green Supply Chain Management terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional, sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan. Selain itu, integrasi antara stakeholder dan juga pemanfaatan jaringan sosial turut berperan dalam memperlancar proses distribusi serta memperluas jangkauan pasar. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital khususnya blockchain memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan transparansi, keamanan data, serta kepercayaan konsumen. Maka karena itu dapat disimpulkan bahwa kombinasi antara pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi dan penerapan teknologi yang menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing UMKM batik di era modern. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa sistem supply chain UMKM batik di Indonesia saat ini masih belum optimal karena masih bersifat konvensional dan juga belum terintegrasi dengan baik, sehingga hal ini berdampak pada efisiensi serta daya saing UMKM itu sendiri. Penerapan supply chain management khususnya melalui pendekatan Green Supply Chain Management terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital terutama blockchain juga memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi, keamanan data, serta kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara manajemen rantai pasok dan teknologi menjadi faktor utama dalam memperkuat daya saing UMKM batik di era digital saat ini. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.